adalah tugas tentang prakarsa perubahan. Dari awal kita sudah riset apa sih visi itu yang ingin dibawa. Salah satu visi adalah membuat siswa-siswa itu bisa menggunakan bahasa Inggris secara verbal, tidak hanya sekedar ya menulis atau mencari jawaban saja. Spoken Inggris yang kita sekali tahu selama ini. Nah, yang saya lihat juga mungkin ibu-ibu juga sama. Salah satu mungkin penyebab anak-anak itu tidak berani berbicara. Rasa confidence-nya mungkin salah gitu kan. Padahal kita sudah stimulasi, mengajak mereka mengatakan itu tidak apa-apa kan, salah itu tidak apa-apa. Ya. Nah, salah satu rencana yang ingin saya terapkan dengan baca perubahan visi saya itu membuat anak-anak mampu di mana saya punya ide sendiri, tapi dari ide saya itu adalah saya punya program English Monday. Monday itu apa ya? Kemudian ada ya jeda-jeda setelah selesai upacara kan, selesai acara intinya itu kita panggil perwakilan kelas satu-satu tuh 2 anak untuk berani depan say something in English pas upacara setelah acaranya selesai kan biasa lagunya turun gitu kan, lagunya boleh turun juga kan ke tempatnya. Saya gitu kita ingin mencoba anak-anak mencoba confidence-nya berbicara di depan banyak orang gitu. Kita perlu perwakilan saja setiap hari mungkin dari kelas ini dulu perwakilan setiap orang. Saya dapat harapannya itu rencana. Kemudian yang kedua itu adalah tulisan itu sudah pernah saya ya dalam bentuk penugasan mungkin anak kelas belum mungkin kalau dia belum terakhir. Harapannya kan di anak-anak yang sudah tinggi kelas 12 juga bisa. Itu kita maunya saya mau sih ada penugasan itu pada anak-anak juga saya. Nah, kalau ibu-ibu gimana ya? Ide saya mau mencapai itu namanya visinya itu dari kajian itu lah kita sama-sama dulu. Menurut saya itu dari segi ide sangat bagus, dan yang kedua itu bisa terlaksana. Bisa, sangat bisa. Ya, jadi yang pertama misalnya apa ya, anak-anak itu makanya motivasi anak itu supaya mereka menggunakan langsung praktik ya, dengan memilih dulu ya anak yang perwakilan dari kelas itu sangat penting. Yang kedua, kalau memang ada tulisan ini kan termasuk ya wisata gitu. Jadi dan kebetulan Miss Neti dan saya punyalah orang-orang yang easy to ya itu desain. Kalau misalnya yang di lapangan upacara itu juga ide bagus, cuman mungkin supaya siswa mungkin dibuatkan jadwal itu perlu dari siswa itu mempersiapkan. Kemudian juga jangan terlalu mengawalnya dengan siswa yang sangat menjaga, karena kan bisa ability-nya yang naik. Mungkin yang sedang kita mulai dengan yang sedang dulu, kemudian yang agak luar juga nanti standar yang sedikit lah. Yang sedang tahu untuk ini dah nanti kan kita nanti akan ada kolaborasi di bahasa Inggris ya, bisa menyiapkan anak-anak kita seperti ini atau encourage mereka di kelas ini loh, nanti ada kayak gini siapalah ini. Karena saya pernah tahun ini dah yang baru selesai ini, saya di kelas 11 tuh mengadakan free speech di awal pembelajaran. Awalnya sih maunya 15 menit. Karena awal-awal hanya 10 menit, kemudian di pertengahan itu molor jadi 30 menit karena banyak yang mau. Dari awal pertengahan orangnya itu ikut saja, ada newcomers tapi sedikit. Nah setelah 1 bulan ke belakang itu baru yang misalnya yang ada fase kemarin itu baru
baru mau gitu. Itulah yang kita cari kan. Dan itu ternyata somehow itu bisa juga membangkitkan gitu. Karena ada yang selalu angkat tangan, can I give your friend? Jadi yang dia selalu jawab satu hari itu dia nggak dapat kesempatan aja, she's very okay. Jadi buat dia belajar. Memang resikonya gitu sih, waktunya banyak potong, tapi ternyata it works. Iya. Nah, kebetulan saya juga materi yang portfolio ini saya ngasih tugasnya dan beberapa wow. Saya nggak Jadi ternyata kayaknya dia diam aja gitu senilai. Setelah bikin video, bisa berani juga. Kalau dari pandangan saya itulah esensinya dia belajar bahasa Inggris. ya Sadar mendawa, apalagi kalau kita bisa kaji sendiri kan penilaian itu kan otomatis otoritasnya ada di guru kan. Sekolah itu masing-masing tidak akan diadu dengan sekolah lain kan. Nah, kenapa kita coba aja, kenapa kita nggak coba, kita fokus aja sama speaking dan sebelah lagi ya Makanya dari dulu speaking aja kita kasih, nah dia monolog, dia berdua, berkelompok. yang kemarin yang kelas 10 kemarin tuh kemarin saya bilang sama Bu Desa, gimana kalau kita pangkas, memang si CP speakingnya tuh 1-2 ya, mungkin readingnya itu boleh nggak kita pindahin ke speaking gitu CP-nya. Kayak saya kemarin tuh waktu JP reading itu we're not happy, not happy dengan kelas. with the result. Jangan menyuruh mereka menjawab. Baca saja belum bisa. Iya, Pada saat itu saya fokusnya di membaca. Kosakatanya sendiri. Iya, reading lah. Kosakata dulu. Udah tahu artinya. Oke. Repeat after me. Oh, ternyata banyak yang belum tahu spellingnya, pronunciation-nya. Baru habis itu readingnya juga masih struggling. Kayaknya tahun depan harus dirombak. Sangat-sangat tidak Di happy. CP itu kita kan disuruh mencari esensial kan, Iya. untuk bermaknanya untuk mereka di kehidupan selanjutnya. Karena kita sudah tahu, sudah tahu mereka struggle di membaca pun nggak bisa, kita nggak bisa nyalahin. Kemarin di COVID kan, belajar apa enggak, siapa yang mendampingi mereka untuk bisa membaca dengan baik. Makanya langsung mikir, aja murid Makanya gitu saya gitu juga. nanti keluar baca baliho salah lah. Nah, di akhir semester gini, aduh, ini muridnya cuma bisa baca, juga nggak seberapa. Speaking kemarin nggak terlalu banyak kan, masih pendek. Kayaknya kayak kita merasa, aduh, kayaknya ada yang salah deh. Gitu. Kita juga nggak happy gitu. Kita jangan semata-mata berbasis akan mencari dia mencari jawaban. Mari kita marketkan dan skill mereka. saya malah lebih suka dengan proses yang seperti tadi. Bagaimana mereka bertumbuh. Makanya setiap saya ngasih tugas ada berjenjang. Kamu harus melalui ini dulu untuk mencapai tujuan akhirnya. Oh, ternyata anak-anak yang memang mengikuti itu jalan bagus sekali. Kayak hanya kelas 11 loh, kelas 10 juga ada bibit-bibitnya. Ya, kelihatan jadinya. Makanya yang CP writing kemarin tuh kan writing dan presenting. Begini kan. Tak suruh presenting dia di video. Terus saya bilangin, nanti videonya ini akan saya tayang kalau di kelas gitu. Untuk apa kalian buat video sangat-sangat kreatif? Kan saya udah tip kan. Ini untuk apa kalian buat ini kalau orang nggak tahu? Hanya berhenti sampai di saya, kan nggak ada kebermanfaatannya. Coba kita tayangkan. Kalau saya kemarin di writing itu hanya sekedar sampai menulis. Karena menulis sudah jadi karena bisa. Setelah saya ajarin membaca itu kan 2 kali lah, 2 pertemuan cukup. Saya ajak dia latihan sekali. Pertemuan berikutnya ya ceritanya kita scoring kan. Kemudian pertemuan berikutnya jadinya writing presentasi kan. Suruh nulis aja nggak bisa, SPOK yang mana kata kerja ini? Berat. Aduh, makanya ya tugasnya waktu di writing kan hanya menulis kalimat saja. Kata-katanya ya bisa gitu. Makanya saya bilang gini, jangan buat writing yang panjang dan nggak mau panjang terus out-outan. 2 paragraf, 3 paragraf. Oke kan, bisa yang mengembangkan itu. Yang note ini lah, menurut ini banyak loh. Ujung-ujungnya kan copot jadinya, nggak mau produksi ya artinya. Itu yang kita nggak suka kan. Mereka ambil aja, nggak tahu tuh apa yang ditulis. Itu yang kita hindari. Dan kita ngajar yang basic aja gitu. Modal mereka, tapi kita ajarin speakingnya ya. Biar lebih kelihatan hasilnya. Iya, ada Ya, itu loh. lebih nyata. Lebih nyata. Kita bawa kiblatnya ya, tapi janganlah terlalu banyak
apa namanya? Dan itu kalau dibudayakan itu termasuk budaya positif. Jadi keluar akan kelihatan ini tamatan. Dan itu menular yang tadi saya bilang videonya itu ditayangkan, itu kan baru sedikit, baru 8 orang yang buat, dan ternyata lucu-lucu, videonya bagus lah. Buat tugas yang menyenangkan. Yang belum kelas. itu ternyata dia termotivasi Iya. juga untuk buat Ternyata gitu. 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 Termotivasi, jadi setelah melihat temannya itu ada menularkan. Nanti kita sampaikan lagi ya, kita jarang-jarang ngomong sama MBB soalnya. Betul, baru saya sering. Saya tahu data ini. Kumpul yuk kayak ibunya sibuk kayaknya kumpul yuk. Siapa nih kita dorong? Menurut kalian, seberapa pentingkah peran berbahasa Inggris? Yuk, angkat tangan. Ini boyo tadi masih jawab. Yuk, raise your hand. Yes, you Devira, come here. Sekarang kita tes siapa berani ngomong di depan orang banyak. Sebentar saja. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Boleh. Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Devira from Tanford, and the question is, why is English important role is important? Jadi, it's because English is our international language. So, in the future, that is the must. Because, ulang ya. Jadi kenapa bahasa Inggris itu penting? Itu karena untuk kedepan harinya kita itu perlu belajar bahasa Inggris karena it's our international language. So itu tuh ada di semua hal nantinya. Mau kita ambil apapun itu dan oh my god. She's trembling. Okay, not apa-apa. The point is, Devira said that English is important. It is international language. You will need it in the future. Okay. Ini ibu baru lihat ada muka-muka bule. Itu, yes you. Do you speak English? A little bit. Come here. Ini hidungnya mancung kayaknya, ini peranakan. Ayo. Yes, Devira, you may sit down. Okay, thank you ya. Kenapa ibu bertanya seperti itu ya? Karena kita, ibu sendiri akan merencanakan ada English Day, not English Day every day, but English on Monday. Dan ini akan ibu sampaikan ke Bapak pimpinan nanti. Ini bagian dari kerja kita ke depan. Ya, menurut kalian Inggris itu penting apa enggak? Ada yang bilang nggak penting? Kalau eventnya kalian disuruh ngomong ke depan berbahasa Inggris, berani nggak? Mau nggak? Kenapa nggak mau? Kenapa? Ibu tahu banyak yang bisa bahasa Inggris. Banyak yang bisa. Rama, where are you? Can you help me? Ayo, 2 menit aja. Belum panas nih. Ram, kami Ram. Ibu yakin kalian banyak yang bisa tapi takut maju ke depan. Itulah nanti kenapa kita mau buat program English Monday. Yes, Rama. Can you tell us why you like English? I know you speak English well. I think English is very important to use because even though in our country we have our own language, but we all can connect by using one language, which is English. So it is a very important asset and talent to have. Thank you, Rama.
Oke, Ibu encourage kalian semua ya, tidak hanya bisa menjawab soal di buku di LKS ya, tapi kalian berani ngomong. Itu pentingnya. Ya, ini penting nanti di dunia kerja, di dunia kampus dan lain sebagainya. When you can speak English, it's asset for you. It's your capital. Paham ya anak-anak ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk pramuka. Semangat pagi. Luar biasa. Saya Kusma Jaya Rizal. Om Swastiastu. Pada kali ini saya akan menyampaikan refleksi terkait dengan tugas aksi nyata dari modul 3.3, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan tahapan B dan A dari Prakarsa Bagja yang kita rancang. Adapun kegiatan B atau buat pertanyaan yang saya rancang itu adalah, pertanyaan utamanya itu adalah bagaimana kita bisa membuat siswa itu berani untuk menggunakan bahasa Inggris secara lisan, tidak hanya dalam kegiatan di kelas tapi juga pada kegiatan-kegiatan di luar kelas. Di sini yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan teman MGMP dan juga dengan siswa. Yang kita lakukan dengan teman MGMP adalah berdiskusi, saya menyampaikan apa yang menjadi ide atau prakarsa yang ingin saya terapkan nanti utamanya di bahasa Inggris, yaitu ingin bagaimana kita bisa membuat semua siswa itu berani tampil perform menggunakan bahasa Inggris dengan lisan. Nah, apa yang saya dapat dari diskusi ini, ternyata teman-teman itu semua juga antusias gitu loh. Mereka itu mengapresiasi dan mendukung apa yang menjadi ide ini, karena sebagai sesama guru bahasa Inggris ini adalah idaman guru bahwa anak-anak itu bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, tidak hanya sekedar bisa menjawab soal-soal yang ada di LKS atau di buku. Dan memang ini adalah sebuah tantangan yang besar, bagaimana anak-anak itu nantinya bisa menggunakan bahasa Inggris secara lisan. Tidak hanya dengan guru, jadi diskusi juga dilakukan dengan siswa. Kebetulan waktu itu diskusi yang saya lakukan di tempat terbuka, artinya ketika seluruh siswa kelas 10 dan 11 itu sedang berkumpul di lapangan sekolah. Jadi di sana saya coba masuk, memberikan pertanyaan, apa sih peran bahasa Inggris ke depan bagi kalian, dan jawabannya sama. Apakah bahasa Inggris itu penting? Jawabannya juga mereka tahu itu adalah penting, sesuatu yang penting. Kemudian ketika ditanya apakah mereka berani melakukan itu, jawabannya berbeda. Ada yang iya, ada yang tidak. Karena ada yang tidak menjawab sama sekali karena mungkin tidak tahu, takut dan lain sebagainya. Emosi yang saya rasakan ketika kita membawa tahapan B ini berdiskusi dengan teman itu adalah antusias kita ingin menyampaikan sebuah prakarsa perubahan dengan teman-teman supaya ada sebuah perubahan yang terjadi di sekolah kita. Yang kita lihat notabene sekolah kita ini adalah sekolah yang memiliki siswa yang berpotensi untuk bisa melakukan ini, dan kita juga melihat potensi guru-gurunya juga bisa melakukan ini. Ada beberapa teman MGMP saya justru sudah memang terbiasa mengelola bisnis dengan orang asing. Jadi itu adalah sebuah aset atau modal SDM yang bisa kita bawa sekolah untuk bisa kita mewujudkan prakarsa perubahan ini, yaitu bisa membuat siswa itu berani tampil menggunakan bahasa Inggris secara lisan. Adapun pembelajaran yang kita dapat dari kegiatan atau tahapan ini adalah tidak hanya sekedar berdiskusi mengenai Bagja atau prakarsa ini. Ternyata ketika saya berdiskusi dengan MGMP, di sana kita mendapat hal menarik, yaitu kita bertemu untuk berdiskusi itu adalah sesuatu yang menyenangkan, dan kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang memang jarang-jarang kita bisa lakukan dalam forum MGMP, karena MGMP kami terus terang jarang sekali melakukan duduk bersama untuk ngobrol
entah itu tentang pembelajaran atau apapun itu sangat jarang sekali. Dan itu kebetulan kemarin kita melakukan diskusi ini walaupun dalam jumlah yang kecil, itu mereka sangat senang karena di sana kita dapat informasi, ini loh kurangnya kita di MGMP, ini loh yang seharusnya kita lakukan dengan adanya kurikulum merdeka ini. Jadi hal-hal yang tidak kita rencanakan itu terjadi gitu. Ternyata kita juga membahas sesuatu yang berguna ke depannya. Itu pembelajaran yang saya dapat ketika kita duduk-duduk dengan teman itu. Kemudian tahapan ini, penerapan kita untuk kedepannya, kami optimis bahwa prakarsa perubahan ini bisa kita lakukan. Melihat itu tadi, kita punya aset manusia yang sangat mendukung untuk bisa terwujudnya ini. Kemudian kita juga nanti berharap apa yang kita sampaikan ini kita bawa ke kepala sekolah, kemudian Bapak Kepala Sekolah bisa membuat kebijakan terkait dengan hal ini dan kita bisa merealisasikannya semester depan. Kemudian pada tahapan ambil pelajaran yang dapat saya refleksikan, ini masih terkait dengan tahapan B atau buat pertanyaan, di mana di sini di tahapan ambil pelajaran kita lebih menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendukung terjadinya atau terrealisasinya Bagja ini. Di sini kita menyelidiki, menginvestigasi apa yang telah berjalan dengan baik, dan ini juga kita lakukan di MGMP. Di MGMP yang saya ajak berdiskusi itu, di sana kita juga bertanya apa sih strategi yang bisa kita lakukan agar anak-anak itu nambah kepercayaan dirinya atau mereka itu mau tampil gitu menggunakan bahasa Inggris itu secara lisan. Dan kita di sini mendapatkan hal-hal baru atau berbagi itu dengan teman MGMP. Mereka ada yang sudah pernah melakukan itu dengan free speech di depan kelas sebelum pelajaran dimulai, kemudian dengan pembuatan video dan kemudian ditampilkan hasilnya di depan teman-temannya, dan itu menjadi sebuah motivasi bagi yang lain. Ternyata mereka bisa gitu. Ternyata hal itu tidak susah. Kemudian kita juga berkaca dari prestasi yang pernah diraih di sekolah terkait dengan bahasa Inggris. Misalnya saja kita sudah sering menjadi juara di English Speech, kemudian debate kita juga pernah beberapa kali menjadi juara di tingkat provinsi untuk lomba debat berbahasa Inggris, kemudian lomba guiding dan lomba-lomba lainnya, di mana memang kita lihat bahwa sekolah ini memiliki potensi, memiliki aset yang sangat baik dari segi sumber daya manusia untuk bisa kita merealisasikan hal ini. Kemudian kita juga membahas cara yang bagaimana sih yang disukai siswa supaya dia bersemangat untuk ngomong di depan kelas. Salah satunya yang kemarin sempat saya lakukan, saya juga share dengan teman-teman, itu terkait dengan penugasan turis hunting. Jadi ketika selesai, mereka di awal memang mereka agak tidak yakin apakah mereka berani atau bisa melakukan ini, tetapi ketika mereka dipush, diberi motivasi untuk melakukan itu, kemudian dikumpulkan hasilnya sangat bagus, dan reaksi mereka pun juga positif dan mereka ternyata bisa, dan itu yang membuat mereka berantusias untuk menggunakan bahasa Inggris di kelas selama proses pembelajaran, walaupun tidak harus dengan kalimat yang benar sempurna secara tata bahasa, tapi mereka berani. Itu yang saya dapat ambil pelajaran ketika saya memberikan tulis hunting, dan ini bisa kita jadikan sebuah alat ukur sederhana bahwa ternyata anak-anak kita ketika diberikan sebuah kondisi atau media yang sesuai, itu akan menghasilkan sebuah hasil yang bagus. Kemudian apa sih yang saya rasakan? Perasaan lega tentang apa yang saya inginkan itu bersambut dengan teman-teman lainnya. Artinya kita memiliki keinginan yang sama-sama ingin mewujudkan bahwa anak-anak kita yang notabene sudah lama belajar bahasa Inggris itu bisa menggunakan bahasa Inggris secara lisan dan bagus. Dan kita yakini itu bisa. Kemudian finding atau pembelajaran apa sih yang saya dapat di sini?
kita belajar bahwa apa yang pernah diraih oleh sekolah kita dalam bentuk juara atau prestasi adalah potensi besar. Potensi besar yang bisa kita gali dan terus kita kembangkan sebagai pecut kita bahwa kita itu memiliki aset sumber daya manusia, baik itu dari siswa maupun dari gurunya yang bisa sangat mendukung proses bagja ini. Kemudian tidak hanya aset itu saja, kita juga punya aset lingkungan. Dan aset politik dalam hal ini adalah kebijakan dari kepala sekolah yang memang sangat berpihak pada siswa untuk mendukung segala kegiatan yang positif di siswa itu. Pihak sekolah pasti akan sangat mendukungnya. Kita juga menyadari bahwa selama ini ketika kita mengajar bahasa Inggris, kenapa siswa itu tidak berani berbicara, itu juga sebagai sebuah refleksi bagi kita di MGMP Bahasa Inggris untuk terus memperbaiki, meningkatkan kompetensi gurunya dalam hal meningkatkan strategi belajar atau strategi mengajar yang pas, yang kekinian, yang kira-kira bisa menggali potensi siswa untuk berani berbicara. Dan kedepannya kami berharap bahwa kami bisa atau saya bisa memberikan suasana belajar yang baru bagi siswa, utamanya kita bisa memberikan pelajaran bermakna bagi kehidupan yang memang real, yang memang berkaitan erat dengan kehidupan nyata. Jadi kita keluar nanti dari sekolah, dari lembaga pendidikan itu, anak-anak itu sudah berbekal sesuatu yang memang bisa mereka gunakan ke depannya. Dan hal ini mudah-mudahan semester depan sudah bisa kita implementasikan terkait dengan English Monday-nya ataupun dengan kegiatan atau penugasan turis hunting-nya. Rasanya demikian refleksi yang bisa saya sampaikan pada tahapan aksi nyata ini. Semoga apa yang telah kami lakukan ini bisa menjadi sebuah referensi bagi teman-teman lain yang sama ya, dari Mapol Bahasa Inggris, bagaimana kita bisa sama-sama nanti menciptakan atau mewujudkan siswa kita yang bisa berbahasa Inggris, tidak hanya sekedar menjawab soal atau diajak berdiskusi tapi tidak bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, hanya menjadi seorang pasif student. Tapi yang kita harapkan adalah mereka akan menjadi active spoken English student.